Hai semuanya, kami dari kelompok 2 yang diantaranya, Andreas, Patricia Di Natali, Anasta Apriola, Mariana Lala, Dianti dan dosen pembimbing kami Ibu Desi Rinayanti Pelealu. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus perencanaan SDM PT Aloma Wangi. Tapi sebelum kita masuk ke studi kasus perencanaan SDM, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. PT Aloma Wangi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang melakukan keputusan strategis untuk melakukan konsorsium. Perusahaan akan melakukan kerjasama operasi selama 5 tahun ke depan dengan PT Gunung Makmur Nusantara untuk meraih profit. Permasalahan mendasar bagi perusahaan yang akan melakukan kerjasama operasi adalah bagaimana merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, karena itu diperlukan strategi perencanaan sumber daya manusia agar visi dan misi perusahaan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja, kebutuhan dan ketersediaan SDM dan juga menganalisis strategi perencanaan SDM pada perusahaan tambang Joint Operating PT Aloma Wangi dan PT GMN. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis beban kerja, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja pegawai perusahaan Joint Operating PT Aloma Wangi dan PT GMN belum sesuai, sebagian besar beban kerja pegawai dalam kondisi underload dan overload. Ketersediaan SDM untuk seluruh divisi hampir sesuai dengan kebutuhan SDM yang diinginkan oleh perusahaan. Berdasarkan perencanaan manajemen sumber daya manusia di perusahaan Joint Operation PT Aloma Wangi dan PT GMN, faktor yang menjadi prioritas utama adalah keputusan organisasional, kemudian aktor yang menjadi prioritas utama adalah manajer departemen. Tujuan yang menjadi prioritas utama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, dan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama adalah merekrut pegawai sesuai kebutuhan. Terus kita akan masuk ke dalam poin masalah dari kasus di atas, yaitu, beban kerja pegawai perusahaan Joint Operating PT Aloma Wangi dan PT GMN belum sesuai, karena sebagian besar beban kerja pegawai dalam kondisi underload dan overload. Terus kita akan masuk ke dalam poin penyelesaian untuk masalah di atas. Salah satunya ialah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, dan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama adalah merekrut pegawai sesuai kebutuhan. Dan perusahaan juga harus mempertimbangkan hal dalam pembagian tugas atau pekerjaan agar tidak terjadinya beban kerja pegawai yang overload maupun underload. Sekian pembahasan studi kasus dalam perencanaan SDM, sekian terima kasih.